Selamat pagi Bapak dan Ibu terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di kebaktian hari Minggu online kita tanggal 7 Juni 2020. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai kebaktian kita di pagi ini. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau selalu beriku kelepasan dan memberiku kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah di hari Minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syukur dan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, dan kami bersyukur ya Tuhan. Karena hari demi hari kami mengalami anugerah demi anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Dan Engkau senantiasa melanjutkan kasih setiamu itu Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan dan kami ingin masuk di dalam ibadah kami kepada Tuhan. Karena kami diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum kami masuk lebih jauh dalam ibadah ini, kami ingin mengaku segala dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa seringkali hidup kami tidak selalu
seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdosa dengan pikiran kami berdosa dengan kata-kata kami, sikap kami, dan tingkah laku kami, ya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dan kami mohon belas kasihan-Mu, agar kasih karunia Tuhan yang terus boleh menopang kami dan menolong kami, memampukan kami untuk menjalani sebuah kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Layakkan kami Tuhan pada hari ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk hidup, mencerminkan sebagai seorang anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah dipanggil, sudah ditebus, dan sudah diselamatkan. Berkatilah ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa dan kami mohon kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Roma pasal yang ke-12, ayat ke-9 hingga ayat ke-21. Roma pasal yang ke-12, ayat ke-9 hingga ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sampai di sini firman Tuhan yang kita baca. Berbahagia mereka membaca firman Allah, memelihara di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah mengasihi dan berbuat baik. Atau tema kita hari ini adalah love in action. Bagaimana kita menyatakan kasih dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 12 adalah prinsip-prinsip Tuhan untuk kehidupan kita sebagai orang Kristen. Semua prinsip yang dipaparkan dalam Roma pasal 12 ini menyentuh hampir seluruh dimensi dari kehidupan kita. Mencakup pikiran kita, mencakup perkataan kita, sikap hati kita, tingkah laku kita, dan seluruh perbuatan kita. Roma pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11 itu adalah fondasi untuk kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan karena apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita dari Roma pasal 1 hingga Roma pasal yang ke-11, maka sebagai respon, sebagai tanggung jawab sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita diminta, dinasehati untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Setelah itu, kita diajak, dinasehati untuk menggunakan seluruh karunia rohani yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita secara maksimal. Itu dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 3 hingga ayat ke-8. Dan kemudian, saudara, kita dipanggil untuk menyatakan kasih kita kepada gereja, kepada keluarga Allah, dan
kemudian kita juga dipanggil untuk menyatakan kasih bukan hanya kepada sesama orang percaya, tetapi kepada seluruh orang secara umum. Itulah yang akan kita bahas dalam Roma pasal 12 ayat ke-9 hingga ke-21. Bapak Ibu Saudara, prinsip-prinsip kehidupan yang Paulus nyatakan di dalam Roma pasal 12 ayat ke-9 hingga ke-21 ini seperti lingkaran yang semakin lama semakin lebar, semakin lama semakin luas. Pertama-tama Paulus menasihati kita untuk memiliki komitmen pribadi di hadapan Tuhan. Itu dikatakan di dalam ayat ke-9. Setelah itu Paulus meminta kita untuk menyatakan kasih dalam kehidupan gereja. Itu dikatakan di dalam ayat ke-10 hingga ayat ke-13. Dan setelah itu Paulus menasihati kita untuk menyatakan kasih bukan hanya di gereja, tetapi menyatakan kasih kepada semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan di dalam ayat ke-14 sampai ke-21. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat satu persatu dari 3 lingkaran ini. Kita melihat lingkaran yang pertama, komitmen pribadi setiap orang percaya. Ayat ke-9. Hendalah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dalam ayat ini, Paulus menasihati kita untuk memiliki komitmen pribadi untuk melakukan 3 hal sebagai sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Apa yang Paulus nasihatkan kepada kita? Pertama, Paulus menasihati kita untuk memiliki komitmen mengasihi dengan tidak munafik. Kasih adalah unsur terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya ialah kasih. Kita diminta, kita dipanggil untuk menyatakan kasih sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Injil Yohanes pasal 13 ayat ke-34 dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini yang pertama, komitmen pertama. Komitmen untuk mengasihi dengan tidak munafik. Kedua, Paulus meminta kita untuk memiliki komitmen menjauhi atau membenci yang jahat. Maksudnya adalah tidak berkompromi dan tidak mentolerir segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mengapa harus demikian? Karena kita mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama dan kedua berkata, Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan yang ketiga, Paulus meminta kita untuk memiliki sebuah komitmen pribadi, yaitu komitmen untuk berpegang kepada apa yang baik. Filipi 4 ayat ke-8 mengatakan, Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bagaimana kita tahu apa yang baik? Bagaimana kita tahu apa yang berkenan kepada Tuhan? Semuanya sudah ada di dalam firman Tuhan. Sekarang kita melihatlah lingkaran yang kedua, yaitu nyatakan kasih di tengah-tengah keluarga Allah atau gereja. Itu dikatakan di ayat ke-10 hingga ke-13. Dalam lingkaran yang kedua ini, Paulus menasihati kita bagaimana menyatakan kasih kepada sesama saudara seiman, kepada keluarga Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyatakan kasih dalam gereja? Bagaimana kita menyatakan kasih kepada saudara seiman? Yang pertama,
yaitu saling mengasihi dan saling menghormati. Ayat ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu Saudara, saling mengasihi dan saling menghormati adalah kunci utama bagi keharmonisan di dalam gereja. Saya ulangi, saling mengasihi dan saling menghormati adalah kunci untuk keharmonisan di dalam kehidupan bergereja. Mengapa? Karena pada dasarnya setiap orang ingin dihormati dan ingin dihargai. Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi apabila kita ingin dihormati, maka kita harus belajar juga menghormati orang lain. Apabila kita ingin dihargai, maka kita juga belajar menghargai orang lain. Bagaimana melakukannya? Pertama, saudara, lebih berfokus pada karunia dan kelebihan orang lain daripada berfokus kepada kegagalan dan kesalahan orang lain. Belajarlah di dalam kehidupan kita, jangan selalu berfokus kepada apa menjadi kelemahan orang, kesalahan orang. Tapi belajarlah untuk berfokus kepada kelebihan dan kebaikan orang itu. Setiap kita pernah melakukan kesalahan. Setiap kita pernah gagal. Dan setiap kita rindu untuk diberikan kesempatan untuk memperbaharui kehidupan kita. Dan disitulah kita menyatakan kasih. Bagaimana kita menyatakan kasih? Dengan saling menghormati, saling menghargai. Kedua, bersyukur atas karunia dan kemampuan orang lain tanpa merasa tersaingi atau terancam. Ketika kita melihat saudara seiman kita punya karunia-karunia yang spesifik yang Tuhan berikan kepada mereka, hargai karunia itu. Bersyukur atas karunia dan kemampuan mereka tanpa merasa terancam atau tanpa merasa tersaingi. Dan ketiga, belajar untuk mengakomodir cara kerja orang lain yang mungkin berbeda dengan cara kerja kita. Setiap orang itu unik. Setiap orang bekerja, setiap orang melayani dengan caranya berbeda. Hargai, akomodir. Jangan memaksa orang bekerja sesuai dengan caranya kita. Jangan memaksa orang lain melayani sesuai dengan gayanya kita. Karena setiap orang itu unik. Jadi kita harus belajar mengakomodir cara kerja orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita menyatakan kasih dalam gereja, kasih dalam keluarga Allah. Yang kedua adalah berkobar-kobaran dalam melayani Allah dengan melayani gerejanya. Saya ulangi, berkobar-kobarlah dalam melayani Allah dengan cara melayani gerejanya. Ayat 11 hingga 13. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan kita untuk melayani Allah dengan cara melayani gerejanya. Pertanyaannya adalah, apakah melayani itu mudah atau tidak? Apakah melayani Allah dan melayani gerejanya itu menyenangkan atau tidak? Pelayanan akan terasa mudah dan menyenangkan apabila orang-orang yang kita layani itu pengertian dan mudah bekerja sama. Pelayanan akan terasa ringan dan sukacita apabila setiap orang percaya memiliki mindset, apa yang saya bisa berikan, apa yang saya bisa lakukan bagi gereja. Bukan selalu menuntut apa yang gereja bisa berikan bagi saya, apa yang bisa gereja lakukan buat saya. Pelayanan akan indah dan senang apabila hasil jerih payah kita diapresiasi dan didukung. Bukan sebaliknya, selalu dikritik dan selalu dijatuhkan.
Namun Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, realitanya pelayanan tidak selalu mudah dan seindah, seideal apa yang kita pikirkan dan harapkan. Oleh karena kita melayani manusia yang sama seperti kita, yang selalu punya keinginan, yang selalu punya tuntutan untuk selalu mau diakomodir. Dan hal-hal seperti ini seringkali bisa mematahkan semangat pelayanan kita. Sehingga tidak heran atau tidak jarang muncul dari mulut para pelayan Tuhan atau aktivis gereja kata-kata atau keluhan seperti sudah mengorbankan waktu, tenaga, uang, tetapi masih dicela, masih dikritik, masih dihakimi. Bapak Ibu Saudara, di saat seperti itu kita harus mengingat kembali, sebetulnya kita sedang melayani siapa? Kolose 3 ayat 23, Paulus mengingatkan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau di dalam pelayanan kita hanya berfokus kepada manusia, melihat manusia, kita akan kecewa. Memang tidak bisa dipungkiri, kita melayani orang-orang, tapi kita memberikan kepada kita sebuah prinsip. Sesungguhnya pelayanan kita adalah untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan cara melayani gerejanya. Jadi yang harus kita senangkan, yang harus menjadi fokus kita adalah Tuhan. Karena kepada Dialah pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita dan pelayanan kita. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Apabila di dalam pelayanan kita mulai merasa patah semangat, letih, dan kita mulai kehilangan gairah di dalam melayani. Kuncinya, jalan keluarnya ada di ayat ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketiga kata kerja dalam ayat ini ada dalam bentuk imperatif atau perintah. Pertama, Paulus memerintahkan kita untuk bersukacita dalam pengharapan di tengah-tengah pelayanan kita. Bersukacita dalam pengharapan. Yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan buat Tuhan, buat gereja, itu tidak sia-sia. Hal ini konsisten dengan apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-58. Yang berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pengorbanan kita, jerih payah kita untuk pekerjaan Tuhan, ada harapan. Tidak sia-sia. Kedua, Paulus memerintahkan kita untuk bersabar dalam kesesakan. Kesesakan di sini berbicara tentang tekanan-tekanan dan kesulitan yang kita hadapi dalam pelayanan, baik yang muncul dari internal gereja maupun yang muncul dari eksternal gereja. Itu bisa berbentuk penganiayaan yang kita alami, permusuhan dari dunia ini, bencana alam, sakit penyakit, dan pergumulan kesulitan hidup yang lainnya. Kondisinya mirip seperti yang kita hadapi hari ini karena pandemi COVID-19. Ada banyak gereja menghadapi pergumulan saat ini, di mana ibadah-ibadah yang seperti biasa dilakukan tidak bisa dilakukan. Hari ini ada banyak gereja yang sedang menghadapi masalah keuangan gereja karena persembahan gereja yang menurun. Hari ini ada banyak jemaat yang juga sedang menghadapi pergumulan dalam hidupnya, kehilangan pekerjaan, di PHK, mengalami kesulitan ekonomi, mengalami banyak persoalan-persoalan, kena sakit penyakit yang mereka karena positif kena COVID-19, ataupun pergumulan-pergumulan hidup yang lainnya. Di tengah-tengah situasi yang demikian, Paulus berkata kepada kita, Paulus memerintahkan kepada kita, bersabarlah di tengah-tengah kesesakan, bersabarlah di tengah-tengah tekanan, bersabarlah di tengah-tengah kesulitan. Mengapa, saudara? Karena kita percaya, saudara,
di dalam belas kasihannya, badai ini akan berlalu. Paulus ingin berkata kepada kita, hang on, bertahan di tengah-tengah segala kesulitan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Pada waktunya, badai ini akan berlalu. Oleh karena Tuhan akan menyatakan belas kasihannya kepada kita. Yang ketiga, Paulus memerintahkan kita untuk bertekun dalam doa. Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan tidak mudah. Melayani Tuhan di gereja, melayani sesama orang percaya, itu tidak mudah. Seringkali mematahkan semangat. Dan banyak pekerjaan Tuhan yang sesungguhnya tidak bisa kita lakukan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Di saat itulah kita harus belajar bertekun dalam doa, berlutut, mohon belas kasihan Tuhan, mohon anugerah Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan, sehingga kita tetap kuat, tetap setia, dan tetap bisa melakukan pelayanan kita dengan baik. Dan saudara, apalagi yang bisa kita lakukan bagi gereja sebagai wujud dari pelayanan kita kepada Tuhan? Ayat 13 mengatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Dukunglah hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan mereka. Bukalah pintu rumahmu untuk memberi tumpangan bagi mereka. Hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan pada gereja mula-mula, saudara. Ada banyak penginjil, ada banyak hamba Tuhan yang pergi ke satu desa, ke satu desa yang lain, satu kota dan satu kota yang lain untuk memberitakan Injil. Dan mereka membutuhkan tumpangan. Karena waktu itu hotel tidak banyak. Kalau ada pun harus membayar uang yang cukup besar. Jadi saat seperti itu sangat dibutuhkan hospitality dari jemaat yang membuka pintunya untuk menampung, untuk membiarkan para hamba Tuhan menumpang di rumahnya. Dalam arti tertentu, pelayanan seperti ini masih efektif untuk kita lakukan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah kasih yang Tuhan minta kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Yaitu kita melayani Tuhan dengan cara melayani gerejanya. Kita menyatakan kasih kita dengan cara mengasihi gereja, mengasihi saudara seiman, melayani gereja yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan sekarang kita melihat lingkaran yang ketiga, lingkaran yang terakhir, yaitu nyatakan kasih terhadap sesama manusia secara umum. Ayat 14 hingga ke 21. Bapak Ibu Saudara, di dalam lingkaran yang ketiga ini, Paulus menasihati kita, nyatakan kasih bukan hanya kepada saudara seiman saja. Bukan hanya mengasihi orang-orang di gereja saja. Bukan hanya menyatakan kebaikan kepada gereja saja. Tapi kita diminta untuk menyatakan kasih kepada semua orang secara umum. Mungkin itu tetangga kita. Mungkin itu teman kerja kita, teman kerja di kantor. Mungkin itu adalah orang di komunitas kita. Atau orang-orang yang kita temui di dalam keseharian hidup kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyatakan kasih terhadap mereka? Yang pertama, ayat ke-14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bapak Ibu Saudara, di dalam interaksi kita dengan orang-orang di luar kita, khususnya mereka belum percaya Tuhan, tidak selalu mudah. Ada banyak orang yang tidak suka dengan orang Kristen. Dan salah satu bentuk wujud dari ketidaksukaan mereka, mungkin dengan berbagai macam cara, mereka berusaha untuk menganiaya orang Kristen. Di dalam kondisi seperti itu, kita dipanggil untuk memberkati orang yang menganiaya kita. Dan ini tidak mudah, oleh karena ini berlawanan dengan natur kita sebagai manusia. Namun ini adalah firman Tuhan. Karena Alkitab berkata di dalam Matius 5 ayat 10 hingga 12. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
Kedua, bagaimana kita menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita secara umum. Ayat ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita dipanggil untuk memiliki empati dan simpati terhadap pergumulan-pergumulan yang orang-orang yang kita hadapi, yang ada di sekitar kita. Kalau ada tetangga kita yang sedang berduka cita oleh karena ditinggal oleh orang mereka kasihi, mungkin kita bisa datang melayat, menyatakan perhatian dan kasih kita kepada mereka, sekalipun mereka tidak seiman dengan kita. Dan banyak hal praktis yang lain yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, ayat ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Bapak Ibu Saudara, di dalam interaksi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, Paulus menasihati kita untuk tidak arogan. Dan bukan hanya tidak arogan, kita juga dipanggil untuk tidak sok tahu. Dan yang keempat, ayat 17 hingga 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk tidak melakukan pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan orang lain kepada kita. Mengapa? Karena kita berkata, pembalasan itu bukan haknya kita, itu adalah haknya Tuhan. Sebaliknya kita dipanggil untuk hidup dalam perdamaian. Dan kita dipanggil untuk menyatakan kasih kebaikan kepada semua orang. Mengapa harus demikian? Mengapa itu penting? Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, apa sih yang kita pelajari dari nasihat Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 9 hingga ke-21 ini? Dalam bagian Alkitab ini, Paulus menasihati kita semua untuk menghidupi sebuah kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita, kasih Kristus dalam kehidupan kita, dan kita dipanggil untuk menyatakan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada gereja sesama saudara seiman, dan bukan hanya kepada saudara seiman, tapi kita juga dipanggil untuk menyatakan kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita secara umum. Kita dipanggil untuk love in action. Pertama-tama, bagaimana kita melakukannya? Pertama-tama, kita harus memastikan bahwa kita memiliki komitmen secara pribadi untuk memiliki kasih yang tidak munafik, untuk menjauhi yang jahat, dan untuk melakukan apa yang baik. Dan kedua, kita dipanggil untuk menyatakan kasih kepada Tuhan dengan cara melayani gerejanya, dengan semangat yang berkobar-kobar. Dan ingat bahwa pelayanan itu tidak selalu mudah dan menyenangkan. Sehingga kita perlu selalu mengingat kepada siapa kita melayani. Dan kita harus selalu mengingat bahwa pengharapan kita, pelayanan kita bagi Kristus, jeripaya kita bagi Kristus tidak pernah akan sia-sia. Dan bersabar di tengah-tengah segala kesulitan, tantangan, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita, dalam pergumulan kita. Karena Tuhan
akan memberikan jalan keluar bagi kita. Badai pasti akan berlalu di dalam belas kasihan Tuhan. Dan jangan lupa hal yang paling penting, hal yang paling mendasar. Bertekunlah di dalam doa. Apapun kesulitan yang kita alami dalam pelayanan kita, apapun kesulitan yang kita alami dalam hidup ini, bertekunlah di dalam doa. Karena doa sanggup melakukan banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Karena doa adalah sebuah penyerahan kepada Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan atau yang kita doakan. Dan ketiga, nyatakan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam relasi kita dengan orang-orang kita jumpai dalam keseharian hidup kita. Nyatakan kasih kepada mereka dengan hati-hati. Supaya kita tidak arogan ataupun sok tahu. Jangan membalas aniaya dan kejahatan dengan kejahatan, karena itu bukan hak kita. Tetapi hadirkanlah damai kemanapun Tuhan menempatkan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan nyatakanlah kasih kepada semua orang. Supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik. Dan mereka memuliakan Bapa yang ada di surga. Love in action. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus. Pada hari ini Tuhan mengundang kita semua untuk menghampiri meja perjamuan Tuhan. Saya yakin jemaat sekalian sudah mempersiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini terbuka bagi jemaat sekalian yang sudah dibaptis dan yang sudah disidi. Sebelum kita mengambil bagian dalam roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan anggur yang melambangkan darah Tuhan, marilah terlebih dahulu kita memeriksa hati kita. Apakah kita hidup damai dengan Allah? Apakah kita hidup damai dengan sesama kita? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan. Karena pagi hari ini Tuhan mengundang kami menghampiri meja perjamuan Tuhan. Untuk kami mengenang sekali lagi kisah sengsara Kristus di atas kayu salib. Yang telah mengorbankan tubuhnya, mencurahkan darahnya untuk keselamatan dan pengampunan dosa kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Dan kami berdoa Tuhan, sebelum kami menghampiri meja perjamuan Tuhan, terlebih dahulu kami ingin mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan boleh mengampuni segala dosa kami Tuhan. Baik yang kami lakukan terhadap Tuhan, maupun tindakan yang kami lakukan terhadap sesama kami yang telah melukai hati mereka. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami semua untuk boleh menghampiri meja perjamuan-Mu. Kami berdoa dan kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan yang mengajar kepada kita tentang apa itu makna perjamuan kudus dan bagaimana seharusnya sikap kita mengikuti perjamuan kudus. Saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-23 hingga ke-29. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan anggur minuman syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari jemaat sekalian, kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan bagi kita. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk keselamatan kita. Makanlah.
Mari kita mengangkat cawan anggur kita bersama. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan kita. Minumlah. Mari jemaat sekalian, kita masuk di dalam doa syukur sekaligus doa syafaat. Bapa kami di sorga, terima kasih dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi boleh berbagian dalam perjamuan kudus untuk boleh mengingat, menghayati pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk dosa dan kesalahan kami. Kiranya hidup kami senantiasa boleh menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, oleh karena apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Kiranya hidup kami adalah hidup bagi Tuhan. Dan ketika kami mati pun, kami adalah mati bagi Tuhan. Kiranya seluruh aspek kehidupan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Kami boleh menyatakan kasih Kristus, baik bagi gereja Tuhan, maupun kepada setiap orang yang berinteraksi dengan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Saat ini Tuhan kami ingin berdoa menyerahkan seluruh pelayanan Tuhan di gerejamu ya Tuhan, di IPC Earwood di dalam tangan kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di gereja ini, agar terus memiliki iman yang semakin teguh dalam Tuhan, sekalipun sedang menghadapi saat-saat dan masa-masa yang sulit. Berkati Tuhan untuk seluruh jemaat, di dalam segala bentuk pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan tetap sertai dan Tuhan tetap pimpin. Sekalipun secara fisik tidak bisa hadir bersekutu bersama-sama di gereja, tetapi Tuhan tetap pelihara persekutuan dari gereja di tempat ini. Kami berdoa untuk Pendeta Haryanto, berdoa untuk semua session pengurus, aktivis yang melayani di gereja ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memimpin, agar terus diberikan kekuatan dan semangat oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada gereja ini dengan cara yang Tuhan siapkan, dengan visi yang Tuhan berikan di tengah-tengah situasi yang tidak biasa yang kami hadapi pada saat ini. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau berdoa untuk kondisi di Australia di mana kami hidup dan melayani. Kiranya Tuhan tolong supaya situasi semakin hari boleh semakin kondusif ya Tuhan. Agar kehidupan ekonomi, kehidupan masyarakat bisa berangsur-angsur pulih ya Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh melihat adanya kemajuan-kemajuan, adanya pemulihan yang boleh terjadi di tengah-tengah negara ini Tuhan. Kami mau terus berdoa untuk penanganan COVID-19 di seluruh dunia Tuhan. Negara-negara yang saat ini pandemi COVID masih begitu merajalela. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Kami berdoa untuk para tim medis yang ada di garis depan. Berkati dan protek mereka satu persatu dan keluarga mereka. Berkati Tuhan. Kami berdoa untuk para pasien-pasien yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, agar Tuhan boleh memberikan pemulihan ya Tuhan. Kami berdoa untuk upaya dari setiap pemerintah di dunia dengan berbagai cara untuk bisa menolong, memakai segala upaya untuk bisa melakukan segala sesuatu supaya pandemi COVID ini bisa diatasi, dan juga segala upaya yang dipakai untuk bisa mengatasi atau menyelamatkan ekonomi negara masing-masing. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan dan Tuhan yang boleh menolong. Kami serahkan semua ini dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, karena kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Ayat anjuran persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat dilakukan melalui bank transfer
dengan bank account sesuai yang tertera di layar kaca Anda. Marilah kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Kau curahkan kepada kami hari demi hari Tuhan. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan, terimalah persembahan ini Tuhan, hingga Engkau layakkan diterima dan dapat Engkau dikelola dengan tangan-tangan yang bijaksana Tuhan, untuk mempermuliakan kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Warta lisan pagi ini, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kasdiko dari Indonesia Reformed Church atas pelayanannya di pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak beserta keluarga dalam pelayanan. Yang kedua, mohon dukungan doa dari seluruh jemaat atas proses penyembuhan perawatan Pendeta Haryanto Rusli. Kiranya Pendeta Haryanto Rusli diberi kekuatan dan kesehatan kembali. Demikian warta lisan di pagi ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam panggilan kita masing-masing, dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.